Katanya Habib mau ngajarin ngaji anak. Ya, jadi ceritanya nih Raenza ini bisa baca Oh sana, coba. Coba. Ikra 2, gimana Ja? Ikra 2, boleh Ikra 2. Dia tahu Ikra 2. Cari 2 Ikra 2-nya. Ikra 1 dulu aja kebanyakan Ja. Satu aja Ja. Coba apa? Baca. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacanya apa? Tak. Gimana? Ba. Tak. Bacanya bata. Bata. Ya, tepuk tangan dong. Masya Allah. Ba. Da. Da. Bacanya Bada. Bada. Masya Allah. Om Raffi. Harus Om Raffi baca. Nih, apa sini sayang? Apa ini jago? Nggak perasaan yang nggak sependek yang ini panjang amat yang dikasihnya. Yang pendek aja Gigi lebih jago. tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak itu harus diperkenalkan untuk baca Quran. Ikra. Baca tulisannya, baca maknanya, kemudian amalkan isinya dan cintai Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Nah, kita langsung aja ya. Kita masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong. Ada yang mau bertanya? Ini ada paling Mama Gigi deh. Mungkin banyak permasalahan hidup yang mau ditanya Pak Ustadz, boleh? Harta tahta Nagita. Pak Ustadz mau nanya. Sesuai yang kita baca ya. Bagaimana? Kayaknya ada tekanan banget sih sesuai yang dibaca maksudnya. Itu kan dikasih pertanyaan kita baca. Kamu jangan gitu dong. Bagaimana cara menutup mata suami agar gak mudah tergoda wanita lain? Karena suami saya suka genit kalau lihat cewek cantik. Apa yang harus saya lakukan? Emang benar. Emang genit Benar. Gak usah lo pikirin, biarin aja. Kamu cewek siapapun iri. Lo gila kali, ngapain lo pikirin? Jadi gini, kalau setahu saya kenal sama Om Raffi ini lama banget. Selalu menjaga pandangannya. Masya Allah. Sangat menjaga pandangannya. Benar. Saking menjaga pandangannya, dia fokus nggak mau kehilangan itu wanita. Wih, Masya Allah. Tidak dong, itu bukan jaga pandangan. Itu bukan jaga pandangan, Habib. Oh Ustaz, saya tuh cuma ngelihat Nagita aja yang fokus, ngeliat cewek lain blur. Jadi gini, Udah diaminin sama malaikat aja ya. orang istri bisa menjaga suaminya dengan cara apa? Yang pertama adalah jaga matanya. Artinya apa? Puaskan matanya. Jadi seorang istri harus merawat diri. Medikur, pedikur, cukur. Oh iya, benar. Pak Ustaz? Medikur, pedikur, cukur. Pandangan, apalagi puaskan hatinya dengan penuh kasih sayang dan puaskan perutnya. Nah, jikalau bagaimana bisa menjaga suami itu dengan baik, maka serahkan kepada Allah, biar Allah yang jaga lewat doa-doa. Betul, Masya Allah. Jadi sebaik-baiknya laki-laki adalah yang menjaga pandangannya, dan sebaik-baiknya wanita adalah yang menutup auratnya, sehingga Allah berikan keberkahan, Allah angkat derajatnya, dan dijadikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Masya Allah. Kalau masih nggak dijaga juga? Curhat. Ini dari hati. Tenang, Inara, aku siap. Siapa apaan lo? Aku siap mencarikan orang yang bisa jaga kamu. Kalau ngomongnya setengah-setengah. Pak Rafi tanya, Pak Rafi. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, gimana kalau kita nih ya, udah berusaha mau ngebahagiain istri kita, udah nurutin semua maunya, tapi istri kita, Kapan sih usahanya? Nggak pernah lihat gue. Kapan usahanya sih? tapi istri kita tuh selalu merasa kurang. Ah, masa sih nggak mungkin? Emang iya. Apa ada salah saya, Bos? Heboh. Manusia tidak bakalan puas sepanjang kantongnya masih menghadap ke atas. Kenapa? Sekali lagi, sekalipun dikasih satu lembah gunung emas, pasti akan minta lagi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Uranium, saya minta. Dan yang paling bagus adalah puaskan dengan kebaikan, karena manusia itu bakalan bisa puas ketika sudah masuk dalam tanah. Makanya kepada semuanya, suami beribadahlah kepada Allah, puaskan dengan istrinya dengan apa? Kebaikan yang kita miliki. Sekali lagi, perhatian. Jangan sampai perhatian itu hilang. Karena wanita butuh perhatian. Makanya wanita itu selalu ada di mall.
Kenapa? Karena di mall ada perhatian-perhatian. Lucu. Ustaz. Ada prinsipnya adalah perhatian pesannya Rasulullah SAW, khiyarikum linasaihim, berbuat baik terhadap istrimu, sayangi, cintai, karena istri itu haus akan pujian, haus akan kasih sayang, haus akan cintanya, haus akan kedekatannya dengan suami. Jadi suami yang bisa mengerti, memahami makna etikat rumah tangga adalah mencintai, menyayanginya tanpa batas apapun. Jadi lebih banyaklah waktu terhadap istrimu sehingga engkau bahagia. Tangan dulu dong, Habib. Aku mau tanya. Ini kan kemarin nih aku habis silaturahmi nih, habis bukber sama dedinya anak-anak. Nah terus rame tuh, aku posting kan rame tuh kolom komen, katanya, oh rujak, aku bilang gitu. Gimana sih hukumnya kita menjaga hubungan baik, silaturahmi sama mantan suami demi kebaikan anak-anak? Karena kan namanya kita jaga hubungan baik itu kan nggak melulu artinya itu rujukan ya Ustadz, gitu. Takut jadi fitnah apa gimana gitu Ustadz. Dengerin, singkat aja, nanti dilanjut oleh Habib. Gini, istri boleh ada mantan istri, mantan suami ada, tapi tidak ada mantan ayah. Ya. Maka tidak boleh, haram hukumnya memutuskan silaturahmi antara anak dengan ibunya, anak dengan ayahnya. Apalagi punya anak perempuan. Siapa yang jadi wali nanti pada saat dia nikah nanti kalau gede, kalau mau menikah? Adalah bapaknya. Ya. Jadi kita tidak boleh membatasi antara orang tuanya, dalam hal ini ayahnya, kepada anaknya. Mohon maaf, kalaupun alhamdulillah dia sudah punya keluarga yang baru, tidak apa-apa kalau pertemuan itu bagus tadi di tempat yang umum. Bukan, karena tidak boleh lagi kalau sudah satu atap, takutnya jadi menimbulkan fitnah. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki anak perempuan yang berada di dalam naungan istri, mantan istrinya, maka wajib bagi bapaknya untuk memperhatikan pendidikannya, dekatnya dengan siapa, sehingga apa? Jangan sampai bapaknya ini tercebur dalam dosa karena perbuatan anaknya. Karena bagaimanapun juga yang disampaikan Ustaz Maulana betul. Anak tetap anak, bapak tetap bapak. Nggak boleh diputuskan silaturahmi. Ibu tetap ibu, anak tetap anak. Nggak boleh diputuskan silaturahmi. Oleh karena itu, jalin komunikasi yang kuat dengan batasan-batasan. Dia udah bukan istriku, dia bukan suamiku. Sehingga apa? Nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berduaan. Sehingga apa? Sehingga tidak menimbulkan perzinahan dan lain sebagainya. Jagalah keluargamu sehingga Allah ridho kepadamu. Amin, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nah sekarang aku mau bertanya ya. Silakan. Pulang yuk. Belum. Pulang. Sebelum bertanya aku mau curhat. Dari tadi aja ngeliatin aku dikiranya Amina. Bukan. Ini bukan Amina sayang, beda. Jadi gini aku bertanya nih. Jadi Pak Ustadz, aku kan tahu sendiri kan, bisnis aku ini banyak Pak Ustadz. Oh, sombong. Bukan sombong, makanya aku mau nanya, gimana supaya bisnis usaha aku tuh lancar? Karena belakangan ini tuh kayak agak menurun nih Pak Ustadz, usaha aku ini. Nah gimana supaya lancar, supaya sukses seperti itu? Ya gini, kerja juga itu adalah ibadah. Jadi ada orang bekerja satu untuk menutupi dirinya agar tidak menjadi tanggungan orang lain, supaya tidak jadi pengemis. Yang kedua, tingkatan kedua, orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, orang bekerja untuk membantu keluarganya, memenuhi kewajibannya kepada keluarga. Kemudian membantu sesama. Terakhir, untuk membantu agama. Kita berada di posisi mana? Posisi mana? Mungkin kita lalai akan tanggung jawab, sehingga Allah tarik. Harusnya pekerjaan itu mendekatkan kita kepada Allah. Ya sebenarnya tujuannya sih buka usaha tuh aku pengennya bisa membuka lapangan pekerjaan pastinya gitu. Sama kayak pengen bisa bermanfaat. Makanya aku kayak walaupun misalkan aku ngonten, syuting, nyanyi dan lain-lain, aku tetap buka usaha gitu. Libatkan banyak orang. Masya Allah. Libatkan banyak orang. Gagalan adalah kesuksesan yang akan kita nantikan. Gagal hari ini, insya Allah besok sukses. Gagal 10 kali, insya Allah suatu saat pasti akan sukses. Karena apa? Yakin kepada Allah. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Ketika hamba yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, pasti akan ditolong sama Allah. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka prasangka buruknya akan terjadi. Jadi yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, sholat, minta kepada Allah, ikhtiar, berdoa, berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya dan dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Loli beda mau nanya Pak Ustadz.
Aja mau nanya. Aja mau nanya. Ipong boleh nanya, Ipong. Nanya apa sama Pak Ustadz? Aja nanya. Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana? Kalau ada anak suka marah-marah, Salah. Pak Ustadz gimana kalau Papa suka gangguin anaknya? Gimana? Gimana? Pak Ustadz gimana? Mana? Kalau Kalau Papa suka gangguin anaknya? Bapak suka gangguin anaknya. Oh, suka Gangguin anaknya. Kalau ada Bapak suka Seorang ayah harus mendidik anak, membahagiakan anak. Jadi tidak boleh seorang ayah mengganggu anak. aja sayang, Mama. Jadi gini, buat aja ketahuilah, bapak itu cara sayangnya beda-beda. Orang tua itu cara sayang pasti beda-beda. Ada jahilin, kangenin, seperti itu. Jadi terima aja ya. Saya tanya dulu. Peluk dulu bapaknya, peluk. Saya tanya dulu sama Ryanza. Aja mau ditanya Mak. Biasanya Rafathar atau Ryanza yang suka dinangisin sama bapaknya? Siapa yang suka dibikin? Dua-duanya? Sama Bapak siapa? Jahilin sama Suka papa. digangguin papa aja atau AA? Siapa dua-duanya? Iya. Dua-duanya. Dinangisin? Dibikin Nah, nangis. itulah kebiasaan seorang bapak, pasti nangisin anaknya. Gak mungkin gak, karena Ya sama aku juga suka saya. nangisin anak-anak aku. Anak yang mana? Anak arwah. Pak Ustadz, aku mau nanya ya. Aku mau nanya. Belum selesai. Oh, belum selesai, oke. Maka wajib bagi orang tua bukan hanya menangisin, tapi mengajarkan baca Al-Fatihah minimum. Sehingga apa? Pahalanya mengalir sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai kepada anaknya, cucunya, dan seterusnya. Sehingga apa? Allah ridho terhadap orang tua yang mengajarkan, mendidik anaknya, apalagi ajak bareng ke masjid, ke musola, taraweh bareng, sholat bareng. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Silakan Om Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan wabarakatuh. kejadian tadi pagi. Tadi pagi itu aku bangun tidur, aku ngerasa ada daging yang nyempil di gigi aku. Oh iya benar. Itu kan daging yang aku simpen semalam ya. Dari semalam ya. Itu daging yang nyangkut di gigi. Kadang Ya, toge. dengerin ya. Udah. Terus aku ambil tusuk gigi, aku cabut. Nah itu dagingnya aku buang, apa aku telan lagi? Jorok banget pertanyaannya. Gak apa-apa karena itu terjadi kebingungan. Aku tadi Karena sikat gigi tadi malam. karena dia nggak bisa, dia nyangkut di gigi. Kadang juga kita gini-gini kan? Iya. Ada yang nyangkut kan? Kadang-kadang betul. Di gigi yang mahal ada itu juga satu hari mahal Pak Habib. Apalagi kalau dikorek-korek gitu kadang-kadang juga bisa ada yang berdarah kan katanya nggak Iya, berdarah. takutnya ngeluarin darah di mulut Tapi gini kan sih. kayak ada kayak gemes gitu. Emang makan apa sih sahurnya? Batasan puasa itu di bibir. Batasan puasa itu di bibir. Maka ketika ada sesuatu di dalam, silakan pilihannya masukkan atau keluarkan. Iya. Nah kalau sudah keluar tidak boleh lagi masuk. Oh, akhirnya tadi aku keluarin. Tapi terus pas aku keluarin dia bertanya kenapa aku dikeluarin kata gitu. Nanya adalah ngebuang doang. Sebelum sahur tuh udah diniatkan nawaitu biakli hajat tuhamis sunata sahur, dia sahur kan sahur dalamnya penuh dengan keberkahan, minum air putih atau dia makan, setelah makan sikat gigi bersihin. Ternyata paginya masih ada yang nyempil misalkan karena makannya dagingnya daging alot juga kan, dan akhirnya kan ada nempel. Ya, terus saya abis itu susah lagi dikeluarin. Maka jangan dikecep-kecep, abis itu ada ditelan dikit, jangan. Itu bisa membatalkan. Dikumur lain boleh sikat gigi lagi untuk dikeluarin. Makanya sunnahnya siwak. Gunakan siwak untuk membersihkan. Di dalam siwak itu banyak pahala yang besar. Insya Allah nanti kita akan kaji lagi pahala siwak yang sangat dahsyat. Sehingga apa? Sehingga mendatangkan sebuah kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sikat gigi. Tapi kalau lagi puasa siwak boleh? Boleh. Oh di siwak boleh? Boleh. Bersihin mulut. Ntar dia mau beli siwak. Iya. Nah mau tahu? Mau dong, Mau tahu? Ada informasi yang penting lagi nih. Iya. Nanti pulang aku bawain ya. Aku bawain pulang ke rumah ya. Oke, pikir. Ini ke pasar beli klepon. Kepo deh siapa sih yang nelpon? Aduh. Ini loh Arafi, yang nelpon tuh tadi tuh mama aku. Soalnya mama aku tuh minta beliin salah satu pembumbu serbaguna. Karena dia ngerasa kalau masak buat buka puasa sama buat sahur tuh jadi lebih mudah. Dan bikin gorengan jadi crispy, Emang ya salah satu pembumbu serbaguna ini. Nih lihat nih. Tuh, ini adalah andalan semua orang. Udah dijamin deh. Enak,
Ini gorengan tahu tempe jadi crispy, gurih berbumbu dan kaya rempah. Bikinnya juga gampang banget. Sekarang kamu masak apa nanti buat buka puasa? Nah, tenang aja, aku mau bikin gorengan. Tapi kali ini cukup pakai satu bahan aja, yang bisa bikin makanan kita jadi crispy dan juga gurih. Nah, sekarang aku mau bikin, ini ada tahu dan tempe crispy pakai salsa tepung bumbu serbaguna. Oke, asik. Aku bikin ini ya. Boleh sini. Kamera lihat, biar lihat kalau prosesnya itu gampang banget, cepat. Pertama, aku taruh ke ini adalah tepung basahnya. Ya, ada tahu, ada tempe. Terus langsung diaduk-aduk aja. Tapi sebelumnya nih, aku mau kasih tunjuk ke Arafi. Wanginya ini wangi rempah banget loh, adonannya. Oh iya bener, wangi rempah banget, bener. Ya kan? Bener lu. Wow, enak banget, wangi. Nah, terus tinggal diaduk-aduk aja di tepung basahnya. Aduh, gampang banget ini, beneran gampang banget. Terus setelah udah tepung basahnya udah rata, baru kita taruh ke tepung keringnya. Ini ya, ini aku tunjukin ke semua penonton yang ada di rumah. Asik nih. Aku goreng dulu, masuk dulu ya si tempenya. Terus masuk lagi si tahunya. Duh, gampang banget, cepet banget. Ini satu. Aduh, jadi nggak sabar. Hasilnya kayak gimana sih? Ini dia hasilnya. Wow, hasilnya keren banget nih. Jadi nggak sabar pengen nyobain. Ternyata selain cara masaknya juga gampang, salsa tepung bumbu serbaguna. Nih, yang ini nih, aduh enak banget. Pasti kalian pengen cepet buka puasa kayak aku. Udah gitu ya, ini bahan-bahannya juga berkualitas. Yang pastinya bikin gorengan kamu jadi crispy dan lezat. Bener banget, salsa tepung bumbu serbaguna ini cocok banget nih untuk kita yang suka masak menu berbuka puasa ataupun sahur. Oh iya, selain itu kamu juga harus tahu kalau salsa tepung bumbu itu ada varian yang lain. Ada tepung bumbu serbaguna hot and spicy. Ini tuh bisa membuat makin pedas, gurih, dan berbumbu. Ini dia nih. Ayo borong, jangan sampai kehabisan ya. Salsa tepung bumbu, crispy, gurih berbumbu, dan kaya rempah. Salsa tepung bumbu, crispy, gurih berbumbu, kaya rempah. Salsa tepung bumbu, crispy, gurih berbumbu, kaya rempah. Yang sini Jah. Menghargai waktu bersama keluarga. Ingat, ada banyak yang tidak akan bisa berulang. Salah satunya adalah waktu. Ketahuilah kebersamaan kepada anak itu harus dijaga. Karena ingat, waktu bersama anak itu tidak akan berulang. Usianya tiap tahun akan bertambah. Ingat, ada 5 yang tidak boleh kita tidak berada di sisi anak. Yang pertama, ketika anak sakit. Kita harus bersama dengan anak ketika anak sakit. Yang kedua, ketika anak sedih. Ingat, bersamailah anak ketika dia sedih karena dia butuh curhat, butuh cerita. Kemudian yang ketiga, ketika anak berprestasi, anak butuh penghargaan. Ketika dia memperlihatkan hasil karyanya, perlihatkanlah kebahagiaan supaya mereka senang. Yang keempat, ketika anak liburan. Ketika anak liburan, ayo siapkan waktu bersama anak. Dan yang kelima, ketika anak kejadian itu hanya sekali seumur hidup, ulang tahunnya kita harus ada di sisinya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bawa mereka ke dalam kebaikan, bawa istrimu ke majelis ta'lim, bawa anak-anakmu di dalam menuntut ilmunya Allah, ke masjid, ke musola, atau ke tempat-tempat mereka mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak umrah, ajak mereka ke tempat Masjid Nabawi, mengenal bahwa inilah tempatmu dan ini adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sama anak boleh, tapi tidak boleh memanjakan anak. Bagaimana caranya menyayangi anak? Jauhkan dari gadget. Jauhkan dari gadget. Jauhkan dari gadget. Kenapa? Karena itu adalah sumber kehancuran. Ketika engkau bisa menjaga anakmu jauh daripada gadget, maka engkau berarti menyelamatkan anakmu, menyelamatkan keluargamu. Sehingga apa? Sehingga kebaikan di dalamnya. Dan sebagai orang tua,
wajib selalu mengingatkan anaknya untuk sholat 5 waktu. Subuhnya, juhurnya, asarnya, maghribnya, isanya. Sehingga apa? Sehingga dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah ridha kepada keluarga tersebut. Allah jadikan kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Dan Allah jadikan keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga menjadikan di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, ketenangan, kasih sayang. Dan berharap, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami dan rumah tangga penonton di rumah, ya Allah, semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Di dalamnya penuh dengan cinta, kasih sayang, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, saleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tuanya menjadi orang tua yang saleh, saleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersamalah dengan anak, karena di situ ada keberkahan.